Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'i darani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhsha, wa dan la jangan takhsha kamu takut, fihi di dalamnya, ahadan seorang pun, min ahli zayghi, min dari ahli golongan, bisa ahli golongan az-zayghi yang melakukan penyimpangan, az-zayghi golongan yang melakukan penyimpangan, wad-dhalali dan kesesatan, wad-dhalali dan kesesatan, wa du'ail kufri, wa dan du'atil kufri, penyeru, du'atil penyeru, al kufri kekufuran, al kufri kekufuran. Wal ilhadi, wa dan al ilhadi, al ilhadi ateisme, wal ilhadi dan ateisme, orang yang tidak percaya adanya Allah sebagai Tuhan, itu ateis. Wal ilhadi dan orang-orang yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan. Wa tabta'ida, wa dan tabta'ida, engkau menjauhi, wa dan tabta'ida hendaknya engkau menjauhi an dari majalisihim, majlis mereka atau tempat duduk mereka. Wal isghoi dan propaganda, ila kepada diayatihim ajakan mereka, diayatihim ajakan mereka atau seruan mereka, al-kadibati yang dusta, al-kadibati yang dusta. Wal mutola'ati kutubihim al jadzabati, wa mutola'ati, wa dan mutola'ati membaca
mutola'ati membaca kutubihim buku-buku mereka, al-jadzabati yang menarik, al-jadzabati yang menarik. Fa innaha, famaka innaha, sesungguhnya kutubihim, kitab-kitab mereka, ajakan mereka, sumumun, itu racun, sumumun itu racun, qatilatun yang membunuh, atau qatilatun yang mematikan. Wa qad alfuha, wa dan qad benar-benar dek kendek mirwahada, alfuha mereka mengarang ha kepada kutub, mengarang, muallif hadal kitab, alfuha mereka mengarang, allafuha, allafa yuallifu, wa dan qad benar-benar allafu mereka telah mengarang, mengarang atau membukukan. Ha kepada kutub tadi tujuannya untuk apa? Liyahdimu, li supaya, yahdimu merobohkan, ada hadis as-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamat, wa man tarakaha faqad hama. Salat adalah tiang agama, barang siapa menjalankan maka dia menegakkannya. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkannya, faqad, maka dia benar-benar apa kalimatnya? Hadamat, hadamadin. Nah ini liyah dimu, ini kalimatnya. Liyah, li supaya atau agar, liyah dimu mereka merobohkan, menghancurkan, merobohkan, menghancurkan. Dia dengan kutub, dengan buku-bukunya, karya mereka, dengan karya-karya mereka, buku-buku mereka, aqaidah, akidah, dasar agama al-muslimina, orang-orang Islam. Aqaidah, akidah al-muslimina, orang-orang muslim. Wa yufsidu, dan yufsidu mereka merusak, biha dengan kutub, dengan buku-buku mereka, akhlaquhum, akhlaquhum akhlak mereka al-muslimun, wa adatihim dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah ini pesan dari muallif yang beliau bukukan dalam Al-Khatimah fi Nasaih Ammah, bahwa innaka ta'ishu fi zamanin yakunu sabiru ala dini kal-qabidil al-jamri. Hadis Rasulullah bahwasanya hidup di era sekarang ini, orang yang memegang agama seperti orang yang memegang bara api. Maka pesan Rasulullah, fal jazamuka an tatamassaka bidinika fi kulli hal wa an tasbiru ala dika sabrul aqwiya minar rijal
wa antu hafidu ghayatal muhafadhah ala hadhihi ni'mati afdhalun ni'am. Maka kita sebagai orang beriman, kalian generasi 10-20 tahun yang akan datang mungkin juga beda dengan keadaan suasana sekarang ini. Lebih berat lagi tantangan. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang ateis, mereka telah berusaha berupaya untuk merusak budaya, merusak ajaran agama dengan mereka bukukan atau tuangkan karya-karya mereka lewat tulisan mereka yang amat sangat menarik untuk kita baca, sehingga mengalahkan dengan bacaan agama, bacaan-bacaan hadis, bacaan kitab-kitab, karena itu salah satu strategi mereka untuk memalingkan anak-anak muda dari jauh dari agama, nggak mengenal lagi agama, nggak mengenal lagi adab tata kerama. Nah sekarang sudah ada budaya-budaya itu sudah mulai digandrungi, disenangi oleh orang Islam. Apa itu? Sekarang serangan mereka melalui vision. Tahu vision? Apa vision itu? Cara berpakaian. Coba lihat, anak muda lebih keren, merasa lebih keren gitu kalau pakai kaos punya adiknya umur 5 tahun dipakai, celana-celana yang seperti pensil, celana apa namanya, yang membentuk kaki, celana apa namanya? Hah? Pensil. Kok lepis sih? Bukan lepis, celana yang membentuk kaki. Nah, legging. Jadi ininya besar, ininya lancip, persis membentuk seperti kaki. Itu harusnya dipakai untuk daleman. Sekarang bangga mereka dipakai untuk ke mall. Ini sudah menjadi satu hal yang biasa akhirnya. Karena apa? Dicontohkan seorang artis yang menarik buat mereka anak muda. Ini loh, artis ini memakai baju seperti ini. Akhirnya mereka berbondong-bondong pakai baju yang Allahu Akbar, nggak layak, nggak pantas, bahkan haram bagi umat Islam. Tapi anak muda sekarang malah justru bangga, apalagi pakai anting-anting, kanan kiri dilubangin, kadang-kadang pakai koin, uang 500-an masukin. Ya Allah, bangga dengan tato. Nah, budaya fashion sudah diserang habis-habisan. Ya Allah. Nah ini alhamdulillah anak-anakku sekalian, di pesantren ini insya Allah akan selamat kita dari cara mereka untuk melenyapkan pakaian-pakaian Islami. Karena di pesantren alhamdulillah aurat tetap terjaga, aurat tetap tertutup. Bahkan kita jangan merasa malu anak-anakku kalau ke mall kemana tetap pakai sarung, nggak apa-apa. Ya memang kata Rasulullah nanti umat Islam itu di akhir zaman itu terasa aneh. Coba kalian ke mall bawa sarung, orang ngelihat kita apa kira-kira? Lucu ya, aneh ya, ke mall pakai sarung. Nggak apa-apa dibuat suasana seperti itu atau tanggapan orang lain. Mungkin kita dianggap aneh, tapi kita ingin bagaimana menjaga cara berpenampilan kita dimanapun, kapanpun menjadi nilai dakwah tersendiri. Menunjukkan nggak merasa malu ketika saat kita berpenampilan sebagai seorang muslim, ayyan muslim. Jangan malah bangga dengan vision orang non muslim. Paham semuanya?
Dan ada juga strategi mereka apa? Ajakan-ajakan untuk menuju kemaksiatan, sehingga banyak orang lebih tertarik kepada hiburan yang walaupun bayarnya luar biasa mahalnya. Ada itu artis Korea yang diundang untuk menjadi apa? Pengisi acara di satu panggung, apa namanya itu, JD Band atau apa namanya, yang grup orang Korea, siapa namanya? Pretty Band, hah? Blackpink. Nah itulah, datang semua anak-anak muda remaja, tayang mulai jam 5 sore, selesai jam 10 malam, maghrib hilang, isya lenyap. Siapa yang menonton mereka? Anak-anak muda muslim muslimah. Mereka bergandengan, nggak ada satupun mereka yang menonton pakai jilbab. Karena apa? Nggak apa? Nggak keren gitu. Nggak ada satupun yang nonton saat itu pakai sarung. Ada nggak nonton hiburan pakai sarung, pakai gamis lagi, bawa tasbih? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika saat artis Korea itu lagi goyang, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah ya. Insya Allah anak-anak itu nggak akan tergoda dengan segala suasana, nuansa, bagaimanapun hiburan itu, selama itulah kemaksiatan. Ayo tinggalkan. Paham tidak gendel? Kapan hiburannya? Nanti hiburannya ketika saat di jannahnya Allah. Hiburan apa saja boleh. Inilah sijnul mukminin benar. Dunia memang sebagai penjara bagi orang beriman karena ada aturan yang harus kita ikuti, kita patuhi. Oh, nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton ini. Nggak apa-apa orang-orang kafir. Ya Allah. Kemudian budaya mulai dirusak. Saat ini silahkan lihat bertebaran, walaupun orang-orang muslim yang mereka punya hajat di gedung-gedung yang mewah, mereka mengadakan resepsi, tapi dirusak oleh mereka. Dengan cara apa? Silahkan nikmati sajian hidangan yang sudah tersaji, tapi jangan pernah siapkan kursi dan meja untuk mereka. Nah, inilah budaya orang non muslim. Kenapa? Bertentangan jelas dengan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mengajarkan wala tasrabanna? Ayo gimana hadisnya? Jangan sekali-kali engkau makan dan minum dalam keadaan berdiri. Gimana hadisnya? Ayo, Kaila aja hafal, sudah gede-gede nggak apa. Gimana hadisnya? Ini, ayo hadisnya, nggak boleh makan minum berdiri. Ayo, jadi ahadukum kok imun. Allah, jangan sekali-kali. Nah, ternyata dirusak oleh mereka, disiasati. Jangan kasih kursi. Lihat beberapa kali Abi kundangan, ya, di tempat-tempat yang mewah luar biasa. Semua sajian ada, makanan ada, tapi di situ subhanallah kita nggak bisa untuk menikmati itu. Karena apa? Sengaja nggak diberikan, nggak disiapkan tempat duduk, dan itu nggak pantas, nggak layak bagi kita sebagai orang muslim. Maka ketika nanti ngadain ini nikahan kayak Karina, Jawa Aisyah, udah lebih baik di rumah hamparkan saja, tikar. Yang penting tamu menikmati makan minum dengan duduk. Karena setiap orang yang memakan, setiap orang yang minum dalam keadaan berdiri, berarti kita mendapatkan sesuatu yang melanggar aturan Allah
syariat Allah, sunnah Rasulullah, berarti ada peluang dosa di situ. Apalagi kemudian budaya-budaya barat apa, kalau lagi hajatan, lagi acara harus ada hiburan. Nah, kalau kita mendatangkan artis, lalu setiap orang kemudian melihat tayangan, tontonan yang disajikan oleh pemilik atau tuan rumah, maka setiap orang yang memandang akan dapat dosa. Kalau 1000 orang yang datang, maka 1000 dosa ia dapat. Paham semuanya? Apalagi mohon maaf di wilayah Depok dulu awal-awal itu, di sini nih katanya begitu, kalau nggak ngundang artis, nggak undang dangdut, nggak afdol katanya. Nggak afdol, pakai bahasa Arab lagi, nggak afdol Pak Ustadz. Kalau nikahin anaknya nggak manggil dangdutan, nggak afdol katanya. Begitu terus Abi sampaikan ke jamaah, ke ibu-ibu pengajian, setiap pengajian saya sampaikan, ibu kalian hajatan silahkan undang Ustadz, insya Allah Ustadz akan datang kapan saja, yang penting ada undangan, insya Allah Ustadz datang dengan luar. Tapi Ustadz jangan pernah sekali-kali mengharap Ustadz untuk datang selama dalam hajatan itu ada dangdutan. Kata dangdutan, Ustadz gak datang. Karena apa? Sumbangan kita untuk bayar artis itu, kita ikut nyumbang, ikut andil dalam kemaksiatan itu. Paham? Nah, ini ternyata salah satu strategi orang-orang non-muslim. Dirusaklah. Mending manggil anak-anak santri-santri binat umah, Pak Primbang Primbung, Pak Primbang Primbung, Pak Primbang Primbung. Tampil nanti Zahra, tampil Septi, ya kan? Man ana, man ana, man ana, laulaku. Pak Primbung, Pak Primbung, Pak Primbung. Itu ada ayam deh itu deh. Jabal, ayam tangkep, sembelih, kemudian dikasih uang. Tuh, tuh. Ayo, mumpung belum bertelur. Tuh, lewat sini, lari. Tangkep, kalau nggak tangkep, Jabal yang ditangkep. Jabal, ayo langsung lari tuh, ayo. Tangkep. Jabal, di sini ngapain di sana? Ini nih. Ini ayamnya di sini. Ini nih. Nah itu. Nah, ayam di sini larinya ke sana. Allah karim, subhanallah. Jadi ternyata semangat banget kalau ke asrama putri. Ayamnya ke sini, larinya ke asrama putri. Allah. Jabal. Lucu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dok. Boleh ngadain hiburan apa saja selama bernuansa Islami. Ya. Udah bisa musiknya, anak putri sudah ya. Nanti Abi panggilin itu. Siapa yang waktu sudah siapa? Bang siapa sih namanya? Kak Samsul. Kapan mau kita nanti di ngadain itu rekaman ya? Yang lain juga bisa, kita bina rumah juga bisa. Kita punya suara-suara emas. Ya Mas Jabal, Mas Umam, itu kan suara emas. Terus yang suaranya bagus lagi siapa ya? Mas Syauki. Mana Syauki? Subhanallah, itu diambil suaranya luar biasa, empuk, lembut, halus kayak tepung. Syauki. Nanti ya, kapan buat dapur rekaman, Mas siapa? Samsul namanya ya? Diundang, Septi nyiapin lagu apa saja supaya di save, kemudian nanti akan launching ya, insya Allah tahun 2030. Mudah-mudahan ya dijual di toko-toko, di Maiti, Pak Marwati ya, yang lain bisa, kenapa kita tidak? Tidak hanya mahir
menjadi para penghafal Al-Quran, piawai dalam menyampaikan orasi khitobah, tapi juga bisa melantunkan sholawat yang begitu indah. Nah, nanti tinggal lihat di YouTube, klik YouTube Bina Ulumah, keluarlah Septi. Wih, pengiring originnya Umam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa alaika, wa dan alaika, maka wajib atasmu bitakwiyati, bi dengan takwiyati, menguatkan imanika, imanmu, imanika, imanmu, wa tasbiti, dan menetapkan, memantapkan, boleh, wa tasbiti, wa dan tasbiti, memantapkan, yakinika, keyakinanmu, wa dzalika, wa dan dzalika, yang demikian itu, bikasroti, gimana caranya untuk menguatkan iman kita, memantapkan keyakinan kita, bikasroti tilawatil Qur'ani, bi dengan kasroti, memperbanyak, kasroti, memperbanyak. Kitabnya mana, Dok? Gendok Jong, ada? Siapa itu namanya? Nah, itu Rifki namanya. Tilawatil Qur'ani, membaca Al-Quran, wa qiraati, wa dan qiraati, membaca, kutubi, kitab-kitab, at-tafsir, tafsir Quran, wal hadis, dan ilmu hadis, wa kutubi, wa dan kutubi, beberapa kitab, al-ulama'i, karya ulama-ulama, an-nasihin, 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 yang memberikan nasihat, wa mujalasati, dan wa dan mujalasati, duduk ahli ilmi, bersama orang-orang yang punya ilmu, duduk selalu bersama orang-orang yang berilmu, wassolahi, dan orang-orang yang ahli kebaikan, wassolahi, dan orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, wat taqwa, dan orang-orang yang bertakwa. Nih salah satu cara untuk menghindar dari bujuk rayu orang-orang ateisme yang ingin menghancurkan budaya kita, agama kita, akhlak kita. Maka inilah yang diajarkan Rasulullah SAW, memperbanyak membaca Al-Quran, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, duduk selalu bersama para ulama, yang ulama yang istiqomah di jalan Allah, yang selalu memberikan nasihat kepada kebaikan, duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk bersama orang-orang yang takwa, litas ta'ada fi dinika wa dunyaka, supaya tas ada, engkau bahagia, engkau selamat, engkau beruntung. Salah kita ada itu. Supaya tas ada, engkau berbahagia. Supaya tas ada, engkau bahagia. Engkau mendapatkan kemuliaan fi dinika, fi pada dinika, pada agamamu, wa dunyaka, dan duniamu. Kalau sudah seperti ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Wa alaika, dan alaika, wajib atasmu, aidon, lagi, apa kewajiban kita? Bil ijtihadi, dengan sungguh-sungguh, bi dengan al ijtihadi, sungguh-sungguh, fi dalam kasbil ulumi, mencari al ulumi, ilmu, an-nafi'ati, yang bermanfaat. Maka anak-anakku,
kita diwajibkan juga untuk membekali diri kita dengan ilmu yang manfaat, karena dengan ilmu itu insya Allah kita akan mampu bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan dengan ilmu juga menjadi salah satu jaminan kebahagiaan dan kemuliaan orang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma. Allah akan mengangkat kedudukan, martabat, kemuliaan seseorang jika mereka sudah beriman, bertakwa, lalu punya ilmu. Karena dengan ilmu itu insya Allah hidup jadi mudah, jadi terarah, jadi indah, karena segala-galanya sudah tahu, kuasai. Dan insya Allah tidak menutup kemungkinan dok anak-anakku 10 tahun 20 tahun yang akan datang setelah para ulama wafat, kalianlah insya Allah menjadi pengganti para ulama itu. Kalian akan menjadi tempat bertanya bagi umat. Nah, kalau nggak punya ilmu, bagaimana kita mampu dan bisa menjawab? Begitu ada tanya, Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, ini apa artinya? Sebentar ya, buka Google. Mbah Google, aku butuh bantuan. Klik, 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 klik. Akhirnya menyesatkan. Google-nya ternyata yang membuat orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Allahu Akbar. Nah, inilah tujuan kita datang ke ma'had ini, adalah ini, likasbi ulum an-nafi'ah. Bekali diri kita ya, supaya di masa yang akan datang benar-benar kita menjadi pembimbing umat. Karena kalau tanpa ilmu nggak bisa kita. Suruh khotib, Pak Ustadz mohon maaf hari ini khotibnya tidak datang, Ustadz mohon berkenan untuk khotib. Kalau nggak punya ilmu, mohon maaf saya juga lagi berhalangan, ada acara di luar, padahal nggak kemana-mana. Kalau punya ilmu, insya Allah siap. Begitu di pengganti khotib yang tidak bisa hadir, besok dipakai lagi. Kenapa? Subhanallah, karena ilmunya. Ini Ustadz ayat berapa ya? Surat ini nih, bunyinya begini nih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Kalau nggak punya ilmu, nggak tahu, mohon maaf. Kalau kita sebagai penghafal Al-Quran, oh itu surah Al-Ahzab ayat 41, artinya seperti ini. Subhanallah, itulah pelita umat, pembimbing umat. Tahu, karena apa? Kita sudah bekali hari ini. Maka untuk siapa? Untuk diri kita. Paling tidak kita menghilangkan kebodohan kita. Kalaupun belum bisa memberi manfaat untuk orang lain, minimal manfaat untuk diri kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa badlil was'i, wadan badli, mencurahkan, al-wus'i, segenap kemampuan, al-wus'i, segenap kemampuan, fi pada atau dalam, fi pada atau dalam, tahsini, fi dalam tahsini, memperbaiki, akhlaqika, budi pekertimu atau akhlakmu. Dan juga setelah kita dapat ilmu, maka dengan ilmu itu insya Allah mampu dan bisa menjadikan kita untuk berbudi luhur. Karena ada orang yang dia pingin melakukan sesuatu itu hal yang baik dianggapnya, tapi karena tanpa ilmu maka menjadi salah.
Kalau orang berilmu, dia tahu aturannya bagaimana. Saat kita berbicara dengan lawan kata, lawan bicara kita ternyata orang tua, maka pantas enggak ya bicara bahasa seperti ini? Kalau dengan ada orang tua di depan, dia sedang duduk di bawah, pantas layak enggak kita duduk di atas? Itu karena ada ilmu, sehingga dengan ilmu insya Allah akan mampu dan bisa membimbing kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Bagaimana ingin berakhlak mulia sementara nggak tahu tata caranya, nggak tahu ilmunya. Kemudian wa tazkiyati nafsika, wa dan tazkiyati membersihkan. Tazkiyati membersihkan. Nafsika jiwamu atau hatimu. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Kemudian apa? Memperbaiki akhlak kita, membersihkan hati kita dari kotornya penyakit hati, riya, pamer, sum'ah, pengen didengar, ujub, bangga diri, takabur, sombong. Karena tahu ilmunya, oh kalau tahasud itu akan menghapus semua kebaikan kita. Oh kalau sombong itu akan tertolak dari masuknya surga. Oh kalau ujub, amal kita akan hancur. Oh kalau riya akan sia-sia. Nah itu terus, sehingga dengan melihat bagaimana konsekuensi penyakit-penyakit hati ini, maka akan menjadi filter sehingga hati kita insya Allah tidak terkontaminasi dengan penyakit hati ini. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dimanapun kapanpun kita akan bersahaja. Karena apa? Nggak terkotori dengan penyakit hati. Kenapa dia tidak bisa bersahaja dengan temannya? Oh karena dia sombong. Kenapa dia tidak suka dengan temannya? Karena dia pelit. Semua penyakit itu. Kenapa selalu dijauhi temannya? Oh banyak ngomong. Kenapa nggak suka dengan dia? Oh karena dia selalu merasa paling hebat. Nah ini menjadi bahan introspeksi diri kita. Kenapa orang nggak mau dekat dengan kita, nggak mau berteman dengan kita? Boleh jadi karena ada penyakit hati yang sudah merasuki dalam diri kita. Kita tanpa sadar ternyata itu mulai satu demi satu yang merasakan dampaknya bukan kita, tapi orang sekeliling kita. Kalau penyakit luar gendok, penyakit fisik kayak panu, kudis, kurap, gatal, jamur dan sebagainya, itu bisa kelihatan. Kalau penyakit hati nggak ada yang tahu, hanya diri kita. Diri kita pun nggak sadar, malah justru teman kita. Apa kata teman kita? Sombong. Padahal kita nggak merasa sombong, tapi teman kita komentar begitu. Sombong ya sekarang ya, mentang-mentang. Sombong ya sekarang, atau pamer. Padahal kita nggak merasa. Justru yang lain yang tahu penyakit itu. Kalau penyakit fisik, kita yang lebih tahu sebelum dokternya. Malah saat kita periksa ke dokter, dokter nanya kepada kita, apa dokternya langsung menjawab? Tanya kan, sakit apa, ya kan? Dokter tuh paling enak, gampang. Oh sakit pusing dok, kasih obat pusing. Sakit mah dok, kasih obat mah. Malah dokter sendiri nggak tahu kan, diri kita yang tahu. Oh sakit pinggang, kasih koyok. Sakit gigi dok, pakai tanggem. Gampang, pakai tanggem yang gede itu, cabut aja. Nangis silahkan. Gampang, paling enak jadi dokter. Karena apa? Udah dikasih tahu sama siapa? Pasiennya, dan dokter sudah menyiapkan obatnya. Kalau penyakit gigi, minumnya kalpanat. Kalau penyakit pusing, minumnya budrek. Kalau penyakit lambung, minumnya remasil misalnya.
Kan semua dokter udah dikasih tahu semuanya. Kan tinggal enak ngasih. Ngepuk-ngepuk pok. Oh, ini anginan, antangin. Pulang suruh bayar 300.000. Apa mau nolak, Dok? Mahal banget, Dok. Pernah nggak ngomong begitu? Apa kata dokter bayar tuh? Apa tara menawar, Dok? 100 ya? 100 kan dokter ngepok aja. Ngepok aja. 100 ya, Dok? 100 ya? Ya Allah, ilmu lagi, ilmu. Ya. Dan insya Allah anak-anakku di Mesir sudah berita gembira. Ini kemarin Abi dapat informasi dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Di Mesir selain menyiapkan kampus untuk jurusan tarbiyah, usuluddin, tafsir, hadis, ternyata Kairo Mesir juga menyediakan beasiswa untuk jurusan kedokteran free tanpa membayar sampai jadi dokter. Ya, itu free, gratis. Ya, ini alhamdulillah ada 12 santri dari Indonesia sudah diterima di sana. Kemarin Abi kirim, insya Allah menjadi dokter-dokter terbaik nanti setelah pulang dari Mesir. Ya, nanti anak-anakku juga gitu mau kuliah kapan saja, ya di Yaman dan Mesir, insya Allah kita akan mendapatkan beasiswa, nggak membayar. Di sini aja daftar aja kuliah sekarang 30 juta minimal. Per semester berapa? Paling murah berapa? Per semester berapa Zainuddin? Per semester? Per semester berapa, Dok? Mana sofa? Paling murah berapa? Ustaz Ali kemarin per semester bayar berapa? Per satu semester? Tuh, per semester 1.500.000. Kalau beliin kerupuk dapat berapa? Allah, 2 semester 3 juta, 4 semester di Mesir alhamdulillah free, gratis. Ya, cuman beli tiket saja gratis, tis di sana. Ya, anak-anakku nanti ke Mesir semuanya. Ya, berangkat bareng-bareng, naik kereta. Ya. Sampai sana pulang lagi, jalan-jalan. Ya. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Di maundo madamatil fursah saihatan wa tazkiyati nafsika, dan membersihkan hatimu, jiwamu dari kotornya hati, penyakit hati, ujub, riya, sumah dan sebagainya. Lalu madamatil fursah, madamati, selama, al fursatu, kesempatan, madamati, selama ada, al fursatu, kesempatan, saihatan, terbuka lebar. Maka selama kita masih jong-jong, Abi juga kalau masih bujangan kayak kalian, masih gadis seperti anak-anak, belum keluarga, ya, Abi pingin gitu kan, untuk belajar lagi, karena memang sudah berkeluarga ini susah. Kemarin Abi mau pamit aja sama istri, ayang, Abi mau belajar ya untuk S2 di Yaman. Apa kata istri? Kalau gitu aku ikut. Repot ini, subhanallah. Lah ikut siapa nungguin ini bina ulumah, ya kan? Ikut semua. Nanti santrinya takutnya ikut semuanya. Ya. Padahal cuman 2 tahun gitu. Memang ada peluang untuk melanjutkan. Ya, nggak ada kesempatan. Al-fursah sudah sedikit sekali. Nah, pumpung indakum al-fursah, ya. Kalian punya kesempatan yang baik. Ayo gali seluas-luasnya. Belum punya anak, kalau punya anak apalagi
anaknya 5 lagi kecil-kecil, gendong kanan, gendong kiri, atas, bawah, belakang, ya Allah, sing perencil. Itu sudah susah lagi. Tetap penyesalan ada, ya. Ya kalau dulu mesti gitu, ya Allah, coba dulu. Sekarang pun anak-anak saya yakin, ya kan, ada penyesalan juga kenapa waktu masih dulu gitu kan, ketika SD, ketika umur berapa nggak ngafalin Quran dulu ya, gitu kan, kok sekarang baru ngafalin Quran. Ada kan gitu ya, kenapa nggak SD aja ya? Nah, makanya harus ada satu manajemen untuk mengatur bagaimana hidup kita, juga ada manajemen untuk bagaimana mengatur keilmuan kita. SD lulus sudah hafal Quran, MTS atau usia SMP kita belajar bahasa fikih, namanya tafakuh fiddin, memantapkan untuk ilmu agama kita, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Hongkong, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kemudian aliyahnya, kita akan kuasai tafsir Quran, hadis, pendalaman. Nah, di kuliah tinggal hanya mematangkan saja. Kalau itu kemudian kita sudah setting dari awal, enak kita, sehingga benar-benar menjadi ulama benar itu. Ya karena kita nggak ngikutin alur aja, tergantung bagaimana teman. Kadang-kadang begitu, teman kita kemana? Main layangan, ikut layangan. Teman kita sekolah di mana? Di sana, ikut ke sana. Padahal nggak tahu berkualitas nggak sekolah itu. Siapa gurunya? Ikhlas nggak gurunya? Siapa pembimbingnya? Sabar nggak dalam mengajarkannya? Gurunya nggak pernah jamaah, ustadznya aja nggak pernah bangun malam. Bagaimana nanti santrinya? Nah ini juga pengaruh sekali. Pilah mana yang terbaik, ya, karena itu akan menjadikan kita, ilmu akan mengalir kepada kita karena keikhlasan, kesabaran guru itu, ketulusan yang mengajar kepada kita. Dan amalan guru itu juga bisa menjadi cahaya bagi anak dan santri-santrinya. Paham dok? Nah itu merupakan satu pilihan dalam kitab akhlak, dalam kitab taklim ta'alim suruh memilih. Ya masalah ya, guru harus memilih guru yang mana yang layak untuk membimbing diri kita. Jangan asal-asalan sekolah yang penting favorit, keren-keren gurunya tapi nggak pernah duhanan, keren-keren gurunya tapi mohon maaf buang angin sembarangan, nggak pernah wudhu lagi. Ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta dan anta kamu fi unfawan syababika. Wa anta dan kamu fi unfuwani syababika. Fi dalam atau pada, unfawani terbuka, syababika masa mudamu, masih panjang lah, unfawani masih terbuka lebar, syababika masa mudamu, qabla sebelum, an yaitu taudi'a hilang atau lenyap, taudi'a lenyap atau hilang, al fursatu kesempatan. Maka inilah kesempatan terbaik selama masih ada kesempatan terbuka lebar dan kita dapat di masa-masa yang masa muda. Maka pesan Rasulullah apa? Igtanim khomsan qabla khomsin. Apa?
hayataka qabla mautika. Apa lagi? Sababaka qabla haramika. Kemudian apa? Ayo ulangi dari awal. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Gimana hadiah? Igtanim khamsan qabla pertama. Ayo. Ya Allah ya Rabbana, sering buat khitoban enggak hafal-hafal. Bal jabal. Ayo. Jagalah yang 5 sebelum datang 5. Ayo. Kan pernah disampaikan ceramah Ramadan kemarin. Saya lupa. Yang ceramahnya itu, ayo apa? Menunggu ya. Ayo. Pertama apa? Ayo. Ya Allah, segini banyak. Ayo pertama. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa apa bahasa Arabnya? Syababaga qabla haramika. Yang kedua, jagalah kayamu sebelum datang masa apa bahasa Arabnya? Ghinaka qabla fakurika. Kemudian jagalah masa senggangmu sebelum masa sempitmu. Bahasa Arabnya apa? Faraghoga qabla sughulika. Gunakan masa kosongmu sebelum masa sempitmu. Kemudian hayataka qabla sehat dulu. Jaga sehatmu sebelum masa sakitmu. Apa bahasa Arabnya? Sehataka qabla sakomika. Apalin lagi itu penting. Yuk, ini pintu ada 2, kanan kiri. Bisa keluar dengan syarat hafal hadis ini. Kalau nggak hafal, pintu akan tertutup dengan sendirinya. Remote api pegang. Yang terakhir, hayataka qabla. Ayo hafalin, mulai. Igtanim khamsan qabla khamsin. Apa artinya? Jagalah yang 5 sebelum datang. Pertama, syababaka qabla. Kedua, faraghuka qabla sughulika. 3, sihataka qabla. 4, ghinaka qabla fakrika. Terakhir, hayataka, jaga hidupmu hidup sebelum matimu. Allahu Akbar. Baik. Fa na'addu, fa maka ta'addu bananan nadam. Fa maka ta'addu, kamu akan menggigit. Ta'addu, menggigit. Menggigit apa biasanya? Gigit apa? Kalau penyesalan biasanya ekspresinya gimana? Gigit telinga, gigit bibir, apa gigit pipi? Pasti gigit jari. Itu gigit jari ternyata ekspresi dari penyesalan. Coba lihat. Ternyata gigit jari itu tanda nggak ada penyesalan gigit telinga. Apalagi gigit bibir. Wa ta'adhafa, maka ta'adhu, menggigit jari maksudnya. Bananan nadami. Bananan nadami karena apa? Sesuatu yang disesalkan. An-nadam itu sesal. Karena banyaknya aktivitas yang ditinggalkan, kesempatan yang disia-siakan, sehingga an-nadam melahirkan penyesalan. Gigit jari karena penyesalan, dan penyesalan selalu ada di belakang, nggak ada penyesalan di depan, ya kan? Nyesel lagi.
Coba dulu, seandainya aku tidak sama Mas Jabal, mungkin nggak gaduh ini, ya, nyesel. Nah, akhirnya istrinya Jabal bilang, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ya Rabb. Wala yang fauka, wa dan la tidak yang fauka, tidak memberikan manfaat kepadamu. Al asafu, al asafu, al asafu. Apa al asafu? Penyesalan. Al asafu, dan la tidak yang fauka memberikan manfaat berguna berartika kepadamu. Al asafu, asif itu tadinya itu minta maaf, maaf, ampun gitu kan. Diterjemahkan al asafu ini apa tadi? Penyesalan. Walau bakaita, wa dan lau, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu menyesal tuh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dikubur di palu dan dipaku-paku. Dikubur di palu, dipaku. Allahu Akbar. Menjerit merintih kesakitan nan pilu, karena dulu di dunia itu tak pernah sholat dan menuntut ilmu. Karena dulu hidup di dunia itu tak pernah sholat dan menuntut ilmu. Ya Allah, hancur. Walau bakaita, nangis menjerit dia. Wa dan lau, walaupun bakaita, kamu menangis. Bakaita, menangis. Ad-dama, dengan segala penyesalan. Ad-dama, dengan segala penyesalan. Apa namanya? Ad-dam, maaf. Bukan nadam, bukan. Ad-dam itu darah. Kalau nadam penyesalan. Wa dan walaupun walaupun bakaita, engkau menangis. Ad-dama, nangis darah. Nangis darah itu apa? Itu perumpamaan saja. Artinya apa? Nangis yang berkepanjangan. Saking nangisnya terus sampai darah, bukan darah kemudian mengalir dari air mata kita. Itu ungkapan bahasa yang bagaimana penyesalan yang tidak pernah berarti. Walaupun tangisan, jeritan, rintihan, nggak akan bisa merubah nasibnya. Karena apa? Nasi sudah menjadi, kalau di sini jadi bubur sih enak ya, malah nggak usah ngunyah ya. Tapi kalau waktu sudah lewat, nggak akan bisa lagi ya. Makanya yaumul fata laisa bimarratin fattakhidhu bi ahsaniha. Masa muda hanya sekali, maka gunakan masa muda itu dengan bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Nggak akan terulang lagi. Ustaz Ali juga kalau bisa balik muda, pengen muda lagi dia. Allah, pengen ya main layangan lagi. Kalau main layangan sekarang nggak pantas. Allahu Akbar. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, rohilun akan meninggalkan, kulla yaumin, rohilun meninggalkan, kulla setiap yaumin hari, an dari hada ini, al alami semesta alam, al fani yang rusak. Apalagi kita nduk, setiap detik, setiap menit ini kita sama dengan pamitan. Tahu pamitan? Karena semakin tambah umur kita, semakin dekat jadwal kematian kita, bukan semakin mendekat. Ini contohnya,
Ini Fuad, ditulis umurnya. Fuad mati hari Ahad, meninggal tanggal 14. Sekarang ya, jangan sekarang deh, kayaknya belum deh. Hari Ahad besok tanggal berapa? 14 tambah 7 berapa? 2. Misalnya Fuad, ini tulisan malaikat ini. Fuad tanggal 21 jam 9 hari Ahad meninggal dunia. Dalam usia, umurnya berapa Fuad? 14, pas 14 tahun lebih 7 hari. Udah terus, berarti hari itu Fuad mendekati apa? Mendekati apa? Meninggalkan apa? Al-alam al-fani, alam yang fana ini. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Fuad, Jumat, Sabtu, Ahad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisan akan menggema di bina umat, terutama nisa. Fuad, jangan tinggalkan aku. Aduh, Nisa mungkin akan pingsan, akan wah nyesel selama ini ya Kak Fuad, kamu satu-satunya manusia yang terbaik di jiwaku, dalam hatiku, kamu satu-satunya manusia yang tak tergantikan dalam hidupku Kak Fuad, kata Nisa. Allah, tapi itulah ajal Fuad. Nggak tahu, mudah-mudahan bukan hari Ahad besok, bukan ya. Kalau ternyata iya gimana Fuad? Ya Allah, nanti jadi rame. Dan Abi tahu dong, tahu ya, insya Allah kapan mati seseorang dan lahirnya seseorang Abi tahu. Alhamdulillah Abi dapat ilmu itu Mas Ali. Jadi cukup Abi itu bener, Abi tahu tanggal kelahiran dan kematian seseorang. Ini jangan diupload ini kemudian diputus, musyrik nanti. Masih ada kelanjutannya. Amalannya cukup singkat. Subuh berjamaah, kemudian sholat suruk, lalu pergi ke makam. Yang penting makamnya orang Indonesia, jangan makamnya orang Arab. Karena makam orang Arab nggak apa namanya, nisan. Alhamdulillah di Indonesia ada. Lahir Fuad tanggal 5 Januari tahun 2009, meninggal 14 Maret tanggal 21 2021. Itu ketahuan semua di orang kampung itu. Dan Abi bisa membaca, oh lahirnya ini ya 40 tahun. Lahirnya dan matinya tulis di situ. Ada nggak? Bisa kan? Alhamdulillah. Ini kalau bukan kalian nggak tak aja, ini rahasia sebenarnya. Karena kalian anak-anak Abi tak ajari. Ya, tuh kita tahu kapan lahirnya dan matinya seorang, tahu kita. Ya, subhanallah. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Ilal alami, ila kepada al-alam, kepada alam al-baqi yang kekal. Kita akan tinggalkan dunia, kemudian masuk alam yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Fangdur maka lihatlah, mada apa a'datta yang kau persiapkan, a'datta yang kau persiapkan, liyaumili untuk yaumi hari godika esokmu, maka siapkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Oh, ini ada ayatnya. Ya Allah, tapi belum melihat ayatnya. Maka apa yang kita siapkan? Qala berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Surat apa ini? Jabal. Surat apa Bal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau bisa dapat hadiah Kafka. Kayaknya jodoh deh.
Ayo, kalau nggak bisa dapat Nurul. Ayo. Dua-duanya dapat, bisa juga dapat, nggak bisa juga dapat, hanya beda saja. Kalau bisa Kafka, nggak bisa Nurul. Ayo, surat apa Bal Jabal? Mau sudah sampai masa nggak tahu? Surat Al-Hasyr, ayat berapa? 18. Gimana ayat atasnya sebelum ya ayyuhalladzina amanu? Fakana akibatahuma annahuma finnari jangan khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Terus ayat 18-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lanjutannya apa Ahmad? Ayo Wasil. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna dan seterusnya. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu beriman, ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah, wal tangdur, dan hendaknya kamu melihat, atau wal tangdur memperhatikan, nafsun diri, hendaknya memperhatikan nafsun diri, ma apa-apa qaddamat yang telah diperbuatnya, yang telah dilakukannya, ligodin untuk hari esok, atau hari akhirat. Nah ini dok pesan Allah kepada kita semuanya, maka siapkan apa yang kita sudah siapkan untuk kepulangan kita. Kita semua akan ke sana, hanya beda waktu, beda hari, beda tanggal, beda tahun, tapi yang jelas kita akan ke sana semua. Apakah anak-anak duluan, abi belakangan, atau sebaliknya, abi belakangan, anak-anak duluan. Ya, insya Allah kita ke sana bareng. Bertemu lagi. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jam 8 tepat.